Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Hajanaraga. Saya dari kelas 1D dengan NIM akhir 142. Di sini saya akan menjelaskan analisis studi kasus mengenai anak korban perang. Yang pertama, ada definisi perang. Apa sih perang itu? Perang adalah peristiwa bersenjata antara dua pihak atau lebih yang bertikai untuk meraih tujuan tertentu. Perang adalah bentuk tertinggi dari konflik yang terjadi. Dalam arti yang lebih luas, perang berkaitan dengan konsep-konsep berupa krisis, aksi gerilya disertai dengan kekerasan, pendudukan, ancaman, penaklukan, hingga teror. Situasi perang tentu akan menimbulkan banyak kerugian bagi para pelaku perang itu sendiri, baik dari segi moral, materi, dan tidak terkecuali menimbulkan korban perang dalam skala yang besar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus anak korban perang. Anak perempuan Gaza kehilangan keluarganya dalam semalam pada 2 Desember 2023. Bernama Alma Jarur yang berusia 12 tahun terperangkap di bawah puing-puing bangunan 5 lantai di pusat kota Gaza selama lebih dari 3 jam. 3 bulan kemudian, Alma baru bisa menceritakan kisahnya secara rinci dan mendalam. Alma bercerita dengan ditemannya pamannya Sami. Alma sedang berlindung bersama paman dan keluarganya di sebuah tenda di Rafah, Gaza Selatan. Kata-kata yang diucapkan Alma ketika bercerita dipenuhi kengerian dan kehilangan. Alma terbangun di bawah reruntuhan sekitar pukul 9 malam. Alma mencium bau darah dan meminta tolong dengan berteriak berharap saudaranya masih hidup. Namun, setelah Alma diselamatkan, dia melihat jenazah adiknya yang bernama Tarazan. Adiknya meninggal dalam keadaan kepala yang terpenggal. Setelah bercerita, Alma terdiam dan dihantui kejadian yang tak terlupakan. Orang tua Alma sudah meninggal sebelum kejadian tersebut. Orang tua Alma yang sudah berusaha keras untuk menghindari pengeboman Israel dan menjaga anak-anak mereka supaya aman. Alma memberitahu tempat keluarganya melarikan diri telah dibom, dan yang kedua pun bernasib sama. Di tempat ketiga, bom mendarat tepat di atas mereka. Kerabat Alma mengatakan bangunan tempat mereka tidur roboh akibat serangan udara Israel. Seperti anak-anak lain di Gaza, dia bisa tewas kapan saja. Mereka yang berada di Rafah tergolong rentan, karena Israel terus mengancam melakukan serangan darat. Sebelum perang mengambil segalanya, Alma suka bernyanyi, dan dia bercita-cita menjadi dokter seperti yang diinginkan oleh ayahnya. Alma mengatakan bahwa impiannya sekarang tidak mungkin karena ia merasakan sakit yang akan dirasakan sepanjang hidupnya, baik sakit fisik, pikiran, maupun mental dia. Alma hanya ingin pergi dari Gaza. Berikut ada dampak dan efek psikologis anak korban perang. Yang pertama ada cedera fisik dan kematian. Anak-anak seringkali menjadi korban langsung dari serangan udara, pengeboman, dan pertempuran darat. Banyak yang menderita cedera parah, kehilangan anggota tubuh, atau bahkan kehilangan nyawa. Bom bunuh diri, ranjau darat, persenjataan yang tidak meledak, serangan udara, dan bentuk-bentuk bahan peledak lainnya menyumbang 72% kematian dan cedera anak di seluruh zona perang paling mematikan di dunia. Yang kedua, ada kelaparan dan malnutrisi. Blokade dan penghancuran fasilitas pangan menyebabkan kesulitan besar dalam mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. Anak-anak yang kekurangan gizi beresiko tinggi terhadap gangguan kesehatan jangka panjang, seperti keterlambatan perkembangan dan sistem imun yang lemah. Makanan yang tidak higienis juga menyebabkan gangguan pada pencernaan atau bahkan penyakit serius yang lainnya. Yang ketiga ada kehilangan akses pendidikan. Infrastruktur pendidikan seringkali hancur selama konflik, yang mengakibatkan banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini dapat mempengaruhi peluang mereka untuk berkembang secara sosial dan ekonomi di masa depan. Mimpi serta harapan anak tersebut juga akan hilang karena tidak adanya instansi yang menampung dan mengembangkan. Yang keempat, ada pemisahan keluarga. Banyak anak yang terpisah dari orang tua atau keluarga mereka karena serangan atau pengungsian, yang menambah rasa kehilangan dan kesepian. Pemisahan ini dapat memperburuk kondisi emosional dan fisik anak. Terpisah dari orang tua adalah salah satu pengalaman yang menegangkan bagi anak-anak yang terdampak perang.
Kehilangan orang tua bisa membuat anak takut dan putus asa. Mereka terpaksa tumbuh di lingkungan yang keras dan harus bekerja untuk menghidupi diri sendiri atau adik-adiknya. Anak bergantung pada perhatian, empati, dan perhatian orang dewasa yang menyayanginya. Keterikatan mereka seringkali terputus pada masa perang karena kehilangan orang tua, kesibukan orang tua yang berlebihan dalam melindungi dan mencari penghidupan bagi keluarga, dan ketidaktersediaan emosi dari orang tua yang depresi atau perhatiannya terganggu. Anak tersebut mungkin mendapatkan pengasuhan pengganti dari seseorang yang tidak sepenuhnya merawatnya, seperti kerabat atau panti asuhan. Adapun efek psikologis bagi anak korban perang. Yang pertama, ada stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder yang biasa kita sebut PTSD. Anak-anak yang menjadi saksi atau korban langsung dari perang dapat mengalami PTSD. PTSD adalah gangguan psikis yang terjadi pada orang yang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis, misalnya perang, bencana alam, kecelakaan, teror, pemerkosaan, dan ancaman pembunuhan atau hal-hal yang dapat menyakitinya. Saat seorang anak mengalami PTSD, ia akan dihantui ingatan tentang peristiwa traumatis tersebut. Munculnya bisa dalam bentuk mimpi buruk, ingatan yang tiba-tiba datang, dan menimbulkan perasaan sedih, marah, takut, atau bahkan ingin menarik diri dari pergaulan. Umumnya, mereka menghindari situasi atau orang yang mengingatkan pada peristiwa terkait, dan lebih sensitif dan reaktif terhadap stimulus yang bagi kita biasa, misalnya suara yang keras dan mengejutkan, atau sentuhan yang tiba-tiba. Ada pula yang kemudian mengalami perubahan mood dan pemikiran tentang dunia di sekitarnya. Misalnya berpikir bahwa semua orang di dunia ini jahat. Mereka juga cenderung menampilkan emosi negatif setiap saat seperti murung, mudah marah, atau selalu ketakutan. Yang kedua ada kecemasan dan ketakutan. Anak-anak korban perang sering mengalami kecemasan yang tinggi dan rasa takut yang berlebihan. Mereka mungkin merasa takut akan kehilangan orang-orang yang tersisa, takut dengan suara keras atau ledakan, atau takut akan situasi yang mirip dengan kejadian traumatis. Sehingga seringkali anak menjadi mudah terkejut akan suatu hal yang sebelumnya sama sekali tidak ditakutkan, kini menjadi rasa takut yang mendalam. Yang ketiga, ada gangguan perilaku. Beberapa anak dapat menunjukkan perubahan dalam perilaku mereka setelah mengalami trauma perang. Mereka mungkin menjadi agresif, sulit diatur, atau menarik diri dari interaksi sosial. Perubahan ini seringkali mencerminkan upaya anak untuk mengatasi atau melindungi diri mereka dari pengalaman traumatis. Yang keempat, ada gangguan konsentrasi dan kesulitan belajar. Trauma perang dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan belajar. Mereka mungkin mengalami kesulitan memusatkan perhatian, daya ingat yang buruk, atau kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Pengalaman dan ingatan yang buruk dapat memicu terganggunya daya pikir pada anak, sehingga anak menjadi kesulitan untuk berpikir. Yang kelima, ada isolasi sosial. Beberapa anak korban perang mungkin cenderung menjauh dari interaksi sosial. Mereka bisa merasa sulit untuk mempercayai orang lain, atau mungkin merasa terasing dan kesepian. Tetapi ada juga anak yang memilih untuk berinteraksi dengan orang lain agar bisa melupakan sejenak rasa sakit yang ia rasakan. Yang keenam, ada kurangnya rasa aman dan kekhawatiran berlebihan. Anak-anak korban perang seringkali mengalami rasa tidak aman dan kekhawatiran berlebihan terhadap keselamatan diri dan keluarga mereka. Mereka mungkin selalu waspada terhadap potensi bahaya atau ancaman. Walaupun tinggal bersama anggota keluarga yang lain, tetapi anak juga bisa merasakan ketidakamanan walaupun merasa nyaman. Yang selanjutnya ada penanganan terhadap anak korban perang. Cara penanganan trauma terhadap anak korban perang dapat diatasi dengan beberapa hal. Yang pertama, ada terapi. Terapi adalah salah satu cara untuk mengeliminir atau mengatasi bahaya trauma. Berbagai metode dapat dilakukan, misalnya melalui terapi bicara, terapi seni, dan terapi perilaku. Yang kedua, ada dukungan sosial. Dukungan sosial atau lingkungan di mana penderita trauma berada sangat dibutuhkan.
Keluarga dan lingkungan sekitarnya dapat memberikan peran penting dalam mengembalikan kepercayaan penderita trauma untuk pulih seperti sedia kala. Melalui perhatian dan cara menyapa dengan sopan santun, serta menghibur si penderita dengan berbagai aktivitas di lingkungan sekitar dapat mengembalikan memori si penderita untuk menemukan jati dirinya kembali sebagai manusia normal. Yang ketiga, ada olahraga dan meditasi. Olahraga yang teratur perlu bagi si penderita trauma atas ajakan keluarga dekat atau lembaga-lembaga kemanusiaan yang lainnya untuk memulihkan ingatan serta kepercayaan si penderita. Olahraga teratur dibarengi dengan meditasi menjadi senjata ampuh untuk mengembalikan memori si penderita yang terhenti sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Yang keempat, ada trauma healing. Trauma healing, ada beberapa cara untuk melakukan trauma healing. Yang pertama, dengan metode bermain. Trauma healing pertama yang bisa diberikan oleh para relawan, yaitu dengan mengajak anak-anak korban konflik ini untuk bermain. Bermain adalah aktivitas anak-anak dalam dunianya yang memiliki imajinasi luas melalui tindakan. Dengan kegiatan ini, akan menurunkan kecemasan dan mengembalikan emosional anak-anak kepada suasana sedia kala. Terapi bermain setidaknya dapat mengalihkan fokus anak dari yang sebelumnya mencekam dan menakutkan hingga menjadi suasana yang membahagiakan. Dengan bermain, anak-anak akan menikmati suasana terbaru yang ia rasakan. Maka permainan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan trauma agar anak-anak tidak lagi terjebak dalam lingkaran kecemasan. Yang kedua, ada kegiatan storytelling. Bentuk trauma healing yang kedua bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan storytelling, di mana relawan akan menghadirkan seseorang yang akan berkisah seputar lelucuan, kebahagiaan, dan menghadirkan senyuman anak-anak ketika mendengarkannya. Kegiatan ini dinilai positif dan memberikan semangat bagi anak-anak korban perang menjadi menikmati hari-harinya, meskipun belum dapat dikatakan bebas dalam beraktivitas seperti sedia kala. Kesimpulannya adalah, kasus ini menunjukkan bahwa perang mempengaruhi anak-anak dengan cara yang sangat merusak dan berjangka panjang. Tidak hanya mereka yang menjadi korban langsung melalui kekerasan fisik atau kehilangan orang tua, tetapi juga mereka yang terperangkap dalam situasi kemiskinan, trauma psikologis, dan kehilangan masa depan melalui pendidikan yang terganggu. Peran komunitas internasional, lembaga bantuan, serta upaya perdamaian yang berkelanjutan sangat penting untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak-anak korban perang. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.